diam-diam tidak berhasil, maka Nabi Nuh mencoba untuk berdakwah secara terang-terangan, daripada diam-diam juga tidak digugu, kalian aja terang-terangan. Ini aku, ini Rasulun, ini Nadhirum Mubin. Ini aku ya, memang aku Rasul, ya memang aku ini Nabi, ya memang aku ini utusan Tuhan. Ya, memang aku melarang kamu untuk menyembah berhala. Dan ya, aku memang mengajak kamu untuk menyembah Allah. Kuat. Nah, jadi udah terang-terangan nih. Kalau kemarin secara diam-diam, secara sindiran, secara kalau itu sanepan gitu ya. Gitu. Ini pakai isroro, pakai jiharo. Nah, tetapi bersamaan dengan itu juga Rasul Nuh cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Saya campur dengan diam-diam, ya, terang-terangan, kadang diam-diam ya. Jadi kadang sir, kadang dahar, kadang sir, kadang dahar, ya. Kadang sir, kadang dahar. Nah, ini menjadi itu yang sering saya sampaikan dalam pelatihan strategi dakwah itu, bahwa memang strategi dalam berdakwah itu ya kadang sir, kadang dahar. Sir, kadang dahar. Jadi tergantung sih konteksnya. Nah, Nabi Nuh ini mengajari kita ternyata memang ya harus begitu. Nah, apa yang disampaikan Nabi Nuh ini ya itu memberi pelajaran kita. Kalau memang kiai, ulama, ustadz, ya itu memang pewaris, pelanjut dari para nabi. Hidupnya itu ya harusnya apa ya, kayak para nabi itu loh. Hidupnya apa? Intinya wis ngejak menuso tok itu. Ngajak terus, ayolah. Ayo berbenah, ayo. Nah, begitu. Ngajaknya ini tapi bukan ngajak yang dengan embel-embel kepentingan loh ya. Baik kepentingan politik, kepentingan ekonomi misalnya. Karena kalau ngajaknya itu kepentingan ekonomi, misalnya biar nanti dapat duit, biar nanti dapat bayaran, biar nanti dapat, itu nanti beda. Ngajaknya itu semangatnya ya kalau pas nggak ada bayarannya nggak semangat. Tapi yang misi-misi profetik dari para nabi, ya saya ulangi, misi profetik itu misi yang benar-benar tulus karena tidak ada iming-iming gaji atau apa, itu ngototnya itu beda ya, beda banget. Karena kalau misi profetik para nabi itu tulus, ini yang harus ditiru oleh kita semua. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau yang di ayat sebelumnya seruannya adalah agar menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di ayat ini ditambahi, kamu minta ampun kepada Allah. Jadi ya, manusia itu setelah misalnya awalnya tidak menyembah Allah, lalu diajak menyembah Allah, kemudian menyembah Allah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah istighfar. Sama ya kayak Umar bin Khattab gitu ya, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, atau tokoh-tokoh musyrik sebelum masuk Islam itu ya. Mereka kan luar biasa kejam. Tidak hanya kejam kepada umat Islam, tapi bahkan kejam kepada keluarga dan kaum mereka sendiri. Misalnya Umar bin Khattab itu kan pernah nangis waktu dalam Islam ya. Ditanya kenapa begitu, karena dia mengingat anaknya perempuan yang dulu pernah dibunuh ketika masih kecil. Bahkan ketika akan dibunuh itu pun sambil mengusir janggutnya Umar. Ketika Umar sedang menggali kubur untuk si anak itu, bayangkan gimana itu. Nah, maka yang dilakukan Umar bin Khattab ketika pertama masuk Islam adalah itu dari istighfar. Sama ini, maka seruan Nabi Nuh ini juga arahnya sama.
kepada Suaranya hilang, Gus. Minta ampun kepada Allah itu dalam konteks benar-benar sebagai satu pembasuh. Orang masuk Islam itu kan harus begitu ya. Dulu Khalid bin Walid, Umar bin Khattab belum masuk Islam itu kan luar biasa kejam. Bahkan tidak hanya kejam kepada orang Islam, tetapi terhadap keluarga dirinya sendiri. Karena Umar bin Khattab pernah suatu saat nangis ketika masuk Islam itu. Ditanya orang kenapa, ternyata dia ingat waktu dia proses membunuh, menyembelih atau mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Waktu dia menggali kuburan untuk anak perempuannya kan masih hidup. Sambil membersihkan jenggot dari Umar yang kena tanah itu. Dan bagaimana coba? Tanah apa? Tanah tempat dia gali kubur. Untuk siapa ya? Untuk anaknya yang sedang bersihkan jenggotnya. Nah, maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan seterusnya ketika masuk Islam pertama itu adalah istighfar. Ini yang juga diserukan oleh Nabi Nuh. Minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumtidkum bi amwali wa banin. Dan akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin. Akan mengadakan kebun-kebun untukmu. Wa yaj'al lakum anhara. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Wa ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Ini dalam konteks ini Nabi Nuh sedang ngundat itu, mengingatkan kembali atas nikmat yang diterima orang ketika ada sungai, ketika ada kebun, ketika ada harta, anak yang banyak, itu semua adalah dari Allah. Lah kok kamu malakum la tarjuna lillahi waqara, tapi kenapa kamu kok enggak takut sama Allah itu loh gimana? Kamu kok enggak taat sama Allah itu loh gimana? Semacam pengingat kembali, pengingat agar pengingat agar pengingat supaya kita enggak merasa bahwa itu hasil kerja kita, itu karena kehebatan kehebatan strategi kita. Kalau anak itu kehebatan apa? Misalnya anak kita hebat atau anak kita ganteng. Emang upaya kita apa yang bisa membuat kemudian anak kita lahir ganteng? Enggak bisa. Seorang yang terlahir cacat, baik panca apapun lah, indera apapun, manusia bisa apa? Emang manusia bisa? Anakku nanti biar lahir hidungnya mancung. Anakku nanti bisa biar lahir biar kulitnya putih. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita itu hanya bisa merubah ngotak-ngatik itu setelah lahir, toh. Jika dalam rahim enggak bisa. Nah, sehingga ini ayat yang ke-11 sampai 13 ini sebenarnya ayat pengingat agar kita itu enggak sombong karena sesungguhnya baik banin, malun, ya toh, maupun sungai-sungai, kebun-kebun, jannah, anhar, semuanya itu adalah karunia, rekayasa, anugerahnya Allah. Tidak usah sok-sokan kamu manusia, gitu. Ya. Tapi kebanyakan manusia masih sok apa enggak sok? Sok banget bukannya. Sok banget. Gayaan. Ya toh? Ini benar-benar gaya loh. Bisa apa coba kita? Bisa apa? Ya enggak ada. Tapi itu tadi. Kita ini ada perintah Allah itu sok-sokan kita negosiasikan. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Masa kita nggak boleh begini? Masa kita nggak boleh begitu? Selalu gitu. Ini kan yang ada di kajian tafsir ini, melatih lah kepada Allah itu
Tidak ada khiyar, tidak ada lagi pilihan lain. Ngaji tafsir, ya yuk ngaji tafsir bareng-bareng. Kan enak ya, ngaji tafsir subuh-subuh gini. Sambil makan bubur atau makan kacang hijau gitu kan, mantap. Apa dimatikan kameranya? Tidak apa-apa ya. Sambil makan bubur langsung dimatikan. Kan jadi semangat kita. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Pak Murtono, tidak apa-apa. Itu tidak dosa, tidak salah. Cuma kalau jadi makan bubur atau makan apapun sambil ngaji itu tak apa-apa, malah kasih semangat. Yang dosa kalau nggak bagi-bagi. Tapi gimana mau bagi-bagi kalau ngirimnya lewat WA gini. Tak apa-apa. Justru itu berarti kajian kita ini dinikmati benar-benar di segala tempat, segala waktu. Malah itu semangati saya itu. Oke, saya rasa itu ya kajian kita, mudah-mudahan besok bisa lebih ini, dan jangan putus asa kalau kadang masih biar pet gini nih link Zoom-nya. Bagikan lagi dan kita semangati kemarin yang terlempar dengan apa susah di situ ngajinya, enggak susah, tinggal ngeklik aja kok susah. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semangat kita di dalam mencari karunia Allah itu harus lebih baik dari hari ke hari. Insya Allah dengan begitu nanti akan memberi ini kepada seluruh keluarga kita, menjadi keluarga yang punya budaya literasi, punya budaya ngaji, punya budaya melihat fenomena ini selalu ada hikmah di balik. Oke, mudah-mudahan manfaat dan faedah. Yuk, semangat cari karunia Allah dunia akhirat. Amin. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, kita dalam siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdir. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadil hasini min jinn. Rabbana wa la tajalna fil qawmi dhalimin. Allahumma ربنا ما نفك بنا ما شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يضلون في سبيلك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا